Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Hari ini kita akan membahas materi mengenai program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau disingkat dengan APU dan PPT. Oke, dengan semakin berkembangnya atau semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan teknologi informasi dalam dunia perbankan, tentu tingkat risiko pun akan meningkat. Nah, meningkatnya risiko yang dihadapi bank perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme perlu mengacu pada prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional. Setidaknya untuk penerapan manajemen risiko, bank itu harus mencakup beberapa item. Yang pertama, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Kemudian kebijakan dan prosedur. Ketiga itu ada pengendalian internal. Keempat, sistem informasi manajemen. Dan kelima, sumber daya manusia. Kelima ini, sekurang-kurangnya 5 item ini harus ada di dalam perbankan untuk menerapkan manajemen risiko. Saya ulangi, untuk manajemen risiko yang pertama itu adalah pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Kenapa perlu adanya pengawasan? Jika tidak adanya pengawasan, nanti kita tidak tahu apakah terjadi penyimpangan ataukah SOP kita atau kinerja karyawan kita sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, itulah fungsi pengawasan di sini. Yang kedua, kebijakan dan prosedur. Nah, kebijakan apa yang harus kita ambil supaya kita dapat mencegah hal-hal yang merugikan. Kemudian ada pengendalian internal. Sebelum kita meninjau permasalahan yang ada di luar, kita kendalikan dulu hal-hal yang ada di internal kita. Lalu ada sistem informasi manajemen. Kemudian sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini sangat penting ya. Jika SDM kita rendah, jika integritasnya rendah, jika kejujurannya rendah, itu akan meningkatnya terjadinya resiko. Oke, sekarang kita lihat aspek hukum mengenai pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ini diatur dalam undang-undang sebagai berikut. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Lalu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Lalu ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah. Lalu ada lagi PBI Nomor 5/21/PBI/2003 tentang perubahan kedua terhadap PBI Nomor 3/10/PBI/2001. Keduanya disebut sebagai PBI KYC dan telah dicabut digantikan dengan Nomor 6. Lalu yang terakhir itu ada Peraturan Nomor 4 dan 5 telah diganti dengan PBI Nomor 11/8/PBI/2009 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum. Nah, untuk tahu lagi apa saja yang dibahas dalam undang-undang tersebut dan dalam PBI tersebut, silakan rekan-rekan mahasiswa untuk membaca, searching atau cari informasi terkait undang-undang dan PBI yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, next. Nah, upaya bank dalam melakukan pencegahan itu dikenal dengan Customer Due Diligence atau CDD. Nah, kegiatan ini berupa identifikasi, kemudian kita verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah. Nah, bank diwajibkan oleh nomor PBI 11 ya. PBI ini kan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/28/PBI/2009 untuk melakukan prosedur CDD pada saat pertama, melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah. Yang kedua, melakukan hubungan usaha dengan walk-in customer. Yang ketiga, bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah penerima kuasa dan atau beneficial owner, atau terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme. Ya.
untuk mencegah terjadinya eh, upaya yang dilakukan untuk melakukan pencegahan terjadinya pencucian uang tersebut, maka kita harus menerapkan PBI nomor 11 garing 2008 garing PBI garing 2009 untuk melakukan prosedur CDD seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kenapa sih kita harus menerapkan CDD ini? Yang pertama itu untuk menghindarkan atau mengurangi resiko usaha. Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dan salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan CDD. Kemudian, untuk menghindarkan bank dari tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Yang ketiga, untuk membantu upaya penegakan hukum, khususnya tindak pidana pencucian uang. Nah, CDD ini itu langkah awal yang dilakukan oleh bank untuk mencegah terjadinya yang namanya pencucian uang atau pendanaan terorisme. Jika kita sudah menerapkan atau menjalankan CDD ini, maka setidaknya kita sudah mengurangi resiko yang akan terjadi. Kita sudah berusaha mencegah atau mengidentifikasi dari awal. Jadi untuk terjadinya resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme sudah dapat kita lakukan dengan CDD ini. Next, kita lihat bagaimana prinsip-prinsip bank dalam penerimaan nasabah. Yang pertama, bank itu harus memperoleh keyakinan bahwa calon nasabah adalah orang yang sebenarnya sesuai dengan informasi yang diberikan. Jadi bank ini harus memastikan informasi yang memadai tentang sifat, usaha, dan aktivitas nasabah. Kemudian pola transaksi yang akan dilakukan nasabah. Kita aja ya, kalau mau buka rekening tabungan tuh harus ada KTP-nya. Kemudian juga ditanya, ini buka rekening untuk apa? Ya, pernah nggak kalian waktu kalian buka rekening ditanya, ibu buka rekening buat apa? Buat menabung kah? Buat bisnis kah? Atau buat apa? Itu juga salah satu langkah yang sudah diterapkan oleh bank untuk tahu pola transaksi apa yang akan nanti kita lakukan. Kemudian bank akan mengelompokkan nasabah berdasarkan tingkat risiko. Yang pertama dilakukanlah identifikasi nasabah. Kemudian lokasi usaha nasabah. Bagaimana profil nasabah, kemudian jumlah transaksi nasabah tersebut. Lalu apa kegiatan usaha nasabah, kemudian struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan, dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat resiko nasabah. Di ini sangat penting dilakukan agar kita terhindar dari resiko. Next, kita bahas mengenai pencucian uang. Nah, pencucian uang itu sendiri kira-kira menurut teman-teman apa? Apakah pencucian uang itu kita ambil uang kemudian kita cuci, atau uang itu kita bersihkan, atau apa? Bukan ya. Pencucian uang itu merupakan perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Maksudnya di sini, jika kalian menyimak beberapa kasus korupsi yang terjadi di negara kita, maka kalian akan paham apa yang dimaksud dengan pencucian uang. Tidak sedikit mereka-mereka yang melakukan tindak pidana korupsi itu meletakkan uang mereka di dalam suatu rekening bank, kemudian melakukan transfer ke beberapa rekening yang masih milik saudara mereka. Kemudian atau mereka berlomba-lomba untuk mentransfer uangnya ke bank yang ada di luar negeri. Jika terjadi hal-hal seperti itu sudah patut kita curigai bahwa terjadi yang namanya pencucian uang. Kemudian proses pencucian uang itu dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap kegiatan, yaitu penempatan, kemudian transfer, dan yang ketiga penggunaan harta kekayaan. Kita identifikasi pencucian uang yang dilakukan itu dapat kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama penempatan, bagaimana mereka menempatkan uang mereka tersebut. Kemudian transfer, kemana mereka melakukan transfer.
transfer yang dilakukan atau transaksi transfer yang dilakukan itu transfer yang wajarkah atau tidak, itu bisa diidentifikasi. Kemudian penggunaan harta kekayaan, bagaimana dia menempatkan uang tersebut sebagai harta kekayaannya. Jadi kita kelompokkan menjadi 3 kegiatan yang biasa dilakukan dalam pencucian uang. Next, kita akan lihat bagaimana kita identifikasi kegiatan pencucian uang. Ya, bagaimana cara kita mengidentifikasi atau langkah-langkah kita dalam kegiatan pencucian uang. Yang pertama, bank dapat mengidentifikasi kegiatan pencucian uang itu dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan nasabah. Yang pertama, masuknya dana tunai ke dalam sistem keuangan. Kita lihat tiba-tiba ada dana yang masuk sebesar sekian, apakah patut kita curiga atau tidak. Kemudian membawa uang tunai melewati batas negara. Dia membawa uang cash ke luar negeri dengan jumlah yang tidak wajar. Lalu transfer antar sistem keuangan. Transfer ini dia mentransfer sejumlah uang ke beberapa rekening-rekening yang menurut kita tidak wajar. Kemudian transfer dari sistem keuangan ke luar sistem keuangan. Yang kelima itu pengambil-alihan saham atau aset lainnya. Lalu penggabungan perusahaan atau pembentukan kelompok usaha. Ini dah langkah pihak bank dalam mengidentifikasi kegiatan pencucian uang. Next, transaksi keuangan yang mencurigakan atau Suspicious Transaction Report atau disingkat dengan STR. Transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu. Nah, ciri-cirinya, pertama, dia tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas. Kemudian menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran. Yang ketiga, di luar kebiasaan dan kewajaran aktivitas transaksi nasabah. Artinya, jika transaksi yang dilakukan itu di luar batas kewajaran, maka hal itu patut kita curigai. Next, kita akan lihat contoh-contoh transaksi, aktivitas, dan perilaku yang tidak wajar. Yang pertama itu transaksi yang tidak bernilai ekonomis. Salah satu contohnya adalah nasabah itu memiliki banyak rekening pada bank yang sama. Contohnya, saya punya rekening Bank Mandiri, tapi banyak, tidak satu nomor rekening saja. Kemudian saya melakukan transfer ke beberapa rekening yang saya miliki tersebut. Itu merupakan salah satu contoh transaksi yang tidak wajar dan tidak ada nilai ekonomisnya, karena kita cuma mentransfer uang kita ke rekening kita juga. Kemudian transaksi yang baru saja disetorkan, kemudian tiba-tiba kita ambil tanpa ada alasan yang jelas. Lalu transaksi yang tidak dapat direkonsiliasi dengan aktivitas yang biasa dilakukan oleh nasabah. Contohnya penggunaan letter of credit dan metode pendanaan perdagangan lainnya yang memindahkan uang dari negara satu ke negara lainnya, di mana perdagangan dimaksud tidak konsisten dengan bisnis yang biasa dilakukan oleh nasabah tersebut. Kemudian terjadi penarikan atau penyetoran dalam jumlah yang besar dari rekening nasabah yang semula tidak aktif atau dari rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luar negeri tanpa didukung dengan alasan yang memadai dan tidak terdapat adanya keterkaitan antara nasabah dengan kegiatan usaha nasabah. Lalu contoh berikutnya, adanya ketentuan bank garansi atau ganti rugi sebagai jaminan untuk pinjaman antara pihak ketiga yang tidak sesuai dengan kondisi pasar. Lalu ada back-to-back loans tanpa ada tujuan yang dapat diidentifikasi dan dapat diterima secara hukum. Terakhir itu terdapat transaksi penyetoran uang tunai pada suatu bank yang pada saat yang sama langsung dilakukan penarikan pada bank yang lokasinya berbeda. Yang kedua itu adalah transaksi dengan menggunakan uang tunai dalam jumlah besar. Maksudnya di sini adanya penukaran uang tunai berdominasi kecil dalam jumlah besar dengan uang tunai berdominasi besar. Kemudian pembelian atau pembayaran atas mata uang asing dalam jumlah yang besar dengan menggunakan cash settlement walaupun nasabah memiliki rekening di bank. Lalu ada juga penarikan sejumlah besar uang yang sering dilakukan dengan menggunakan cek termasuk traveler check. Kemudian penarikan sejumlah uang tunai yang sering dilakukan yang tidak sesuai dengan aktivitas bisnis nasabah.
Lalu sejumlah uang tunai itu ditarik dari rekening yang semula tidak aktif atau dari sebuah rekening yang baru saja menerima kredit yang tak terduga dalam jumlah besar dari luar negeri. Lalu ada transaksi perusahaan, baik setoran maupun penarikan dengan jumlah yang sangat besar dan di luar kewajaran yang biasanya dilakukan dengan operasi komersial yang normal dari perusahaan, misalnya cek, letter of credit, bill of exchange, namun dilakukan dengan uang tunai. Dan masih banyak lagi maksud lain, contoh-contoh transaksi dengan menggunakan uang tunai dalam jumlah besar. Lalu ada juga transaksi dengan menggunakan rekening bank. Maksudnya di sini pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha nasabah. Lalu terdapat pemecahan transaksi melalui penyetoran secara tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening sehingga jumlah total penyetoran tersebut menjadi sangat besar. Ya, jumlahnya kecil tetapi banyak, jadi dijumlahkan jadinya besar. Kemudian penyetoran atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha nasabah. Contoh yang keempat adalah transaksi dengan melakukan transfer ke luar negeri. Maksudnya di sini pengenalan nasabah oleh kantor cabang di luar negeri, perusahaan afiliasi atau bank lain yang berada di negara yang diketahui sebagai tempat produksi atau perdagangan narkotika. Kemudian penggunaan letter of credit dan instrumen perdagangan internasional lain untuk memindahkan dana antar negara di mana transaksi perdagangan tersebut tidak sejalan dengan kegiatan usaha nasabah. Lalu ada juga penerimaan atau pengiriman transfer oleh nasabah dalam jumlah besar ke atau dari negara yang diketahui merupakan negara yang terkait dengan produksi, proses, dan atau pemesanan obat terlarang atau kegiatan teroris. Jadi maksudnya di sini transaksi dengan melakukan transfer ke luar negeri itu yang kita lihat aktivitas tidak wajarnya itu dapat kita lihat apakah dia melakukan transfer ke luar negeri ke tempat negara yang melakukan perdagangan narkotika atau dia melakukan transfer ke luar negeri ke tempat pembuatan senjata atau lain sebagainya. Itu yang dimaksud transaksi yang tidak wajar. Atau mereka melakukan transfer ke luar negeri tapi tidak ada kaitannya dengan aktivitas bisnisnya. Jadi kan itu ngapain sih dia transfer ke luar negeri, itu patut dicurigai. Itu adalah salah satu bentuk transaksi ke luar negeri yang tidak wajar. Berikutnya itu ada transaksi yang berkaitan dengan investasi. Maksudnya di sini transaksi yang berkaitan dengan investasi yang tidak wajar itu yang pertama, pembelian surat berharga untuk disimpan di bank sebagai kustodian yang seharusnya tidak layak apabila memperhatikan reputasi atau kemampuan finansial nasabah. Jadi kemampuan finansial nasabah ini tidak memadai, tapi dia bisa membeli surat berharga yang kemudian dia simpan di bank kustodian. Kemudian transaksi pinjaman dengan jaminan dana yang diblokir. Nah, gimana sih kita melakukan pinjaman tapi dana kita diblokir? Kemudian permintaan nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak konsisten dengan reputasi atas kemampuan finansial nasabah. Itu juga patut kita curigai. Lalu kita lihat contoh berikutnya adalah transaksi yang berhubungan dengan pihak-pihak yang tidak dapat diidentifikasi. Contohnya di sini pihak ketiga yang tidak dikenal bank dan tidak memiliki hubungan dengan nasabah menjanjikan atau menjaminkan tanpa adanya penjelasan yang memadai. Lalu permintaan pembayaran dengan informasi yang tidak akurat tentang pihak yang meminta informasi tersebut. Berikutnya kepemilikan saham di sebuah perusahaan yang unlisted yang aktivitasnya tidak dapat dipastikan sebagai bank. Itu contoh transaksi yang berhubungan dengan pihak-pihak yang tidak dapat diidentifikasi. Next, aktivitas yang dapat dikategorikan ilegal. Maksudnya di sini nasabah diberikan oleh media massa sebagai seseorang yang diduga terlibat aktivitas ilegal atau tindak pidana. Lalu instruksi transfer dana masuk dari negara tax haven atau negara yang terkenal dengan pendanaan terorisme. Yang berikutnya transaksi mencurigakan melalui transaksi yang mencurigakan yang melibatkan karyawan bank atau agen. Contohnya di sini adalah peningkatan kekayaan karyawan dan agen bank dalam jumlah besar tanpa disertai penjelasan yang memadai. Lalu hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai mengenai penerimaan akhir. Berikutnya itu adalah transaksi yang mencurigakan melalui transaksi pinjam-meminjam.
adanya pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga, kemudian permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal-usulnya dari aset yang digunakan tidak jelas, lalu ada permintaan nasabah kepada bank untuk memberikan fasilitas pendanaan, di mana porsi dana sendiri nasabah dalam fasilitas dimaksud tidak jelas asal-usulnya. Lalu contoh yang terakhir itu adalah transaksi yang terkait dengan hasil kejahatan di bidang kehutanan. Maksudnya adanya penyetoran dengan sumber dana berasal dari hasil penjualan kayu yang diperoleh secara ilegal atau illegal logging. Kemudian ada pemindahan dana baik melalui transfer atau pemindahan bukan dengan sumber dana berasal dari hasil penjualan kayu yang diperoleh secara ilegal melalui upaya penipuan dan penyuapan. Berikutnya, pembangunan kebun kelapa sawit dengan sumber dana berasal dari hasil penjualan kayu yang diperoleh secara ilegal melalui upaya penipuan dan penyuapan. Berikutnya ada juga penjualan hasil kebun kelapa sawit dari lahan yang diperoleh melalui penipuan dan penyuapan. Nah, kira-kira itu tadilah beberapa contoh-contoh transaksi, aktivitas, dan perilaku yang tidak wajar. Ada 10 contoh-contoh transaksi atau aktivitas perilaku yang tidak wajar. Nah, dari 10 itu ada lagi cabang-cabang contohnya, ada lagi spesifikasi dari contoh tersebut. Nah, jadi saya harapkan dengan mempelajari materi ini, jika nanti teman-teman bekerja di sebuah perusahaan atau bekerja di sebuah bank, kalian itu sudah mampu untuk mengidentifikasi adanya tindak-tindak kecurangan atau pencucian uang yang dapat dilakukan oleh nasabah. Nah, nanti beberapa transaksi tersebutlah yang harus kalian curigai sebagai tindak transaksi pencucian uang atau pendanaan terorisme. Oke, saya harap rekan-rekan mahasiswa bisa memahaminya, kemudian memperdalam lagi ilmunya, baca lagi, kalau perlu baca kasus-kasus pencucian uang sehingga akan lebih paham lagi bagaimana sih kasus-kasus pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah. Oke, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.